Ini video darurat tentang hubungan duit dan investasi kita dengan potensi perang dunia ketiga. Nama gue Pandeka, investasi gue di saham ada beberapa miliar. Kalian lakukan 3 hal ini saat dunia lagi kacau, garansi kalian akan kaya dan hati bakal tenang. 1. Perang itu emang buruk, tapi kenapa pasar saham malah naik? 2. Bukti bahwa krisis adalah angin lalu. 3. Simulasi investasi dan solusi saat krisis. Karena kalau kita salah ambil keputusan bisa bikin melarat. Bagian pertama, perang itu emang buruk, tapi kenapa pasar saham malah naik? Banyak yang nanya, kalau perang gede pecah, saham bakal hancur dok. Tapi jawabannya ini bakal bikin lo kaget. Karena secara historikal faktanya pasar nggak selalu turun saat perang. Tapi kadang justru malah naik. Contoh kasus Pearl Harbor 1941, pasar saham cuma butuh 1 bulan buat pulih total. Krisis nuklir Kuba 1962. Pasar saham turun 7% tapi pulih dalam 10-12 hari. Invasi Rusia ke Ukraina 2022. S&P 500 paket 500 perusahaan terbesar di dunia 2,6% turun tapi 1 bulan langsung naik lagi. Kenapa bisa begitu? Karena pasar lebih takut sama ketidakpastian daripada kejadian buruk. Begitu perang beneran pecah, ketidakpastian itu bakal hilang. Investor bisa ambil keputusan lebih rasional. Hasilnya, pasar bisa move on dan bahkan naik. Kesimpulan ya, saat semua orang lagi panik itu justru peluang banget buat kita beli murah. Per video ini direkord saham dunia malah lagi tinggi-tingginya. Pasar itu kayak roller coaster, tapi yang pegang sabuk pengaman, strateginya benar, akan aman dan bisa nikmatin perjalanannya. Nanti gua akan jelasin strategi sederhananya di video ini, gimana cara lo bisa cuan dalam keadaan lagi nggak menentu kayak gini. Fakta kedua, bukti bahwa krisis adalah angin lalu. Masih nggak yakin nih? Banyak orang bilang, tapi sekarang beda bro. Peperangan tuh di mana-mana dan keadaan benar-benar nggak tentu. Cek data dan fakta dulu. 2008, krisis finansial global turun 57%, tapi yang tahan dalam 10 tahun saham mereka naik 3 kali lipat. 9/11, serangan teroris New York ke Amerika di gedung WTC. Pasar saham ketika itu turun 11-14%, tapi pulih dalam 2 minggu aja. 2011, Amerika kehilangan triple R rating, artinya itu kepercayaan dunia luar tentang kemampuan finansial atau membayar hutang Amerika hilang. Sama juga trennya, drop 6% dalam 1 hari, tapi 6 bulan kemudian naik lagi. 2020 yang baru-baru ini, COVID crash turun 34% dalam 33 hari, tapi 5 bulan kemudian all time high. 1987, Black Monday turun 22% dalam 1 hari, tapi 2 tahun kemudian double. Naik 2 kali lipat kalau duit kita di saham. Moral dari data ini, kepanikan sama dengan peluang. Yang sukses bukan yang paling pinter, tapi yang paling konsisten dan paling sabar. Bagian ketiga, simulasi investasi dan solusi investasi saat krisis. Ada cerita si Ani, si investor yang nggak ngerti tentang saham, tapi ngerti bahwa investasi sabar dan konsisten ke paket saham 500 perusahaan terbesar di dunia di Amerika Serikat kayak Microsoft, Coca-Cola, dan lainnya bisa bikin kaya. Dia investasi 25 USD per bulan, sekitar 500 ribuan rupiah dari 40 tahun lalu. Nyicil aja terus 500 ribu rupiah sebulan pas hari gaji ya. Otomatis saja langsung gajinya kepotong. Gak peduli naik atau turun, gak peduli ada perang atau berita di TV apapun, dia bakal nyicil aja 500 ribu sebulan. Total modal dia nggak sampai 200 juta. Hasil akhir investasi dia 4,5 miliar. Emang bukan instan tapi sabar dan konsisten. Bikin orang yang nggak ngerti investasi pun menang terhadap finansial. Karena uangnya kerja terus si Ani tadi. Compounding, bunga berbunga, nggak pernah skip dan dia nggak panik. Dia menang sabar dan konsisten. Yang paling bahayanya nggak investasi sama sekali. Atau investasi tapi fokusnya abis beli kapan nih jualnya ya. Baru beberapa bulan udah pengen cuan gede. Dan pengen buru-buru jual pas ada perang. Atau market lagi turun sedikit, semua bilang investor nih, ngakunya investor. Tapi pas pasar saham turun dikit aja langsung panik. Nggak ngeliatnya tuh long term. Lo takut perang, nunggu waktu yang amannya kapan, tapi coba cek data dari JP Morgan, itu adalah bank terbesar di Amerika. Kalau investasi 10.000 US dollar di tahun 2003 sekitar 85 juta rupiah ketika itu, ditinggalin aja. Hasilnya hari ini 64 ribu atau 1,1 miliar. Nggak diapa-apain, nggak dilihat-liatin. Tapi kalau lo ketinggalan 10 hari terbaik di market, cuma 29 ribu atau 400 jutaan. Ketinggalan 20 hari, sisanya jadi 18 ribu US dollar sekarang dengan 200 jutaan. Dan hari terbaik sering datang setelah hari terburuk. Lo nggak bisa prediksi, nggak ada satupun orang yang bisa prediksi kapan hari terbaik ada di pasar saham, kapan harus investasi, kapan harus jual. Kalau lo jual waktu crash, lo bakal ketinggalan reboundnya, lo gak akan nikmatin pas dia lagi naiknya, dan lo nggak bisa prediksi kapan naiknya. Solusinya DCA,
Cara teraman cicil aja terus, auto debit tiap bulan. Nggak usah mikir market naik atau turun. Ingat pepatah investor sukses, time in the market beats timing the market. Artinya, waktu atau lamanya kita di dalam pasar saham lebih penting ketimbang kapan kita bisa memprediksi saham itu lagi di bawah atau di atas. Yang penting cari paket saham yang terbukti puluhan tahun, investasinya rutin, sabar, konsisten. Kalau kalian mau join komunitas mailing list saya, bisa klik di link di bawah ya, gratis semuanya. Jadi bro and sis, perang atau krisis bukan alasan buat stop investasi atau tidak berinvestasi sama sekali. Justru saat kayak gini lo harus lebih cerdas dan konsisten. Gue berdoa semoga kedamaian terjadi di muka bumi ini. Dan semua yang menciptakan perang akan terkutuk dan semoga mereka semua masuk neraka jahanam. Karena barang siapa yang membunuh satu manusia sama dengan membunuh semua manusia. Tapi kalian harus tahu investasi yang benar itu butuh waktu berapa lama dan gimana cara pemula berinvestasi dengan benar di dua video ini. Sip, Assalamualaikum.